moving in the wind. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in the wind. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, turning lives around. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you, I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper.
Shalom, saya percaya bahwa Anda dimanapun saat ini berada, ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam pemeliharaan Tuhan yang nyata, karena kita tetap percaya bahwa Dia adalah Allah Immanuel. Oleh karena itu, mari sebelum kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas rahmat kasih-Mu yang selalu menyertai dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya dalam ibadah kami ini Tuhan menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Hati kami dan juga kehidupan kami mau serahkan, persembahkan hanya kepada Tuhan. Memberkati pemberitaan firman Tuhan saat pagi hari ini. Tuhan akan mengurapi dan Tuhan akan pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Urapan Allah Roh Kudus mengalir atas hamba dan juga setiap kami semua yang akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami boleh menerima di tanah yang baik. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bahwa kita percaya bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang senantiasa boleh hidup oleh karena anugerah dan juga kebaikan Tuhan. Nah, sepekan kita terus boleh ada di dalam satu keadaan di mana terus terngiang, terus dibicarakan bahwa virus yang sedang terjadi ini begitu santernya, begitu banyak yang dibicarakan. Nah, tetapi saat pagi hari ini atau saat ini kita akan mulai merenungkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam setiap kehidupan seseorang, pada waktu dia menyenangi sesuatu hal, maka dia akan suka berbicara tentang hal tersebut kepada banyak orang. Misalnya seorang pemuda yang dia rajin sekali untuk mungkin melakukan kegiatan olahraga di dalam sepak bola, maka pasti dimanapun dia berada, dia akan berbicara kepada teman-temannya, kepada tentang orang-orang yang terkenal di dalam hobinya dia, yaitu sepak bola, orang-orang yang terkenal, yang tercatat di dunia, sehingga dia selalu membicarakannya. Demikian juga orang yang punya hobi otomotif, mungkin di mana-mana dia akan selalu berkata-kata atau dia selalu mengungkit tentang hal-hal yang berkaitan dengan otomotif. Demikian juga dengan hal-hal yang lainnya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bahwa biarlah kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, di mana kita sedang diizinkan Tuhan dan kita sedang berada dalam satu situasi keadaan yang seperti ini saat ini, mari biarlah ada satu pembicaraan yang kita benar-benar ada membangkitkan iman kita. Pada waktu kita tahu bahwa saat ini sedang begitu banyak orang membicarakan mengenai virus corona dengan kematian atau dengan mungkin hal-hal yang terkait di dalamnya, tetapi ingat bahwa di dalam iman kekristenan kita harus berbicara sesuatu hal yang akan saya sampaikan saat di dalam sharing firman Tuhan pagi hari ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan ada satu yang Tuhan taruh dalam kehidupan saya pada waktu saya juga mendengarkan lagu ini yang bagaimana memberkati pada waktu saya mendengarkannya dan pada waktu saya coba untuk menghayatinya begitu luar biasa. Nah, karena itu tadi lagu yang sudah kita sudah dengarkan bersama-sama di awal, bagaimana ada sebuah penyembahan, ada satu hal yang senantiasa orang percaya harus tahu bahwa Allahnya itu adalah Allah yang bagaimana. Nah, maksud saya saat pagi ini adalah mari kita akan berbicara tentang Allah. Mari kita akan berbicara tentang hal-hal yang membangkitkan iman kita. Meskipun keadaan di luar dengan segala virus yang terjadi, tetapi bukan berarti bahwa saya tidak memperbolehkan Anda membicarakan hal itu. Tetapi saat pagi hari ini, saat firman Tuhan ini disampaikan, mari biarlah ini akan terus menjadi pembicaraan kita kepada anak kita, kepada suami, kepada istri, kepada orang-orang yang di sekeliling kita. Mungkin Anda yang masih bekerja di luar, Anda bertemu dengan orang-orang lain. Mari hal inilah yang akan kita bicarakan. Apa itu? Nah, oleh karena itu saat pagi hari ini saya memberikan satu tema dengan kebenaran firman Tuhan adalah My God, that is who you are. Gitu ya. Oleh karena itu biarlah kita tahu siapa Tuhan kita. Kita tahu bahwa Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu adalah Allah yang seperti lagu tadi yang sudah katakan. Dan saya akan coba untuk sharingkan satu persatu dari poin-poin yang ada.
Dan poin yang pertama dikatakan lagu tadi dikatakan bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang benar-benar kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu adalah Waymaker. Dia adalah Tuhan yang membuat jalan. Dia adalah Tuhan yang akan membuka jalan. Dia adalah Tuhan yang akan memberikan jalan buat setiap orang yang percaya kepadanya. Dia adalah Allah yang akan senantiasa tidak pernah kekurangan akal. Dia tidak akan pernah kekurangan hikmat untuk menyatakannya kepada Anda dan saya. Karena itu, biarlah ini yang pertama yang menjadi pembicaraan dalam kehidupan kekristenan kita. Sekali lagi, banyak hal yang sedang dibicarakan hari-hari ini. Sepekan beberapa waktu ini, banyak sekali yang dibicarakan mengenai yaitu yang namanya Corona. Tetapi poin yang pertama ini, biarlah kita akan mulai membicarakannya di dalam kehidupan kita. Ada orang-orang yang terdampak secara langsung dengan virus ini, sehingga mereka mengatakan sudah tidak ada jalan. Sudah mentok semuanya, sudah apapun yang saya lakukan sudah tidak ada faedahnya, atau apapun yang saya lakukan tidak bisa menghasilkan sesuatu yang signifikan. Sehingga dia katakan, ya semuanya sudah sia-sia. Saya diam di rumah dengan apa yang ada mungkin, tetapi itu tidak membuat semuanya berjalan dengan baik. Nah, karena itu melalui renungan firman Tuhan saat pagi hari ini, kita coba untuk lebih meningkatkan iman kita. Kita harus tahu siapa Allah yang kita sembah. Kita harus tahu yaitu bahwa Dia adalah Allah yang akan membuka jalan buat kehidupan kita. Kita harus percaya, kita harus yakin, kita harus beriman bahwa Dia, Tuhan yang kita sembah, adalah Dia sanggup untuk membukakan jalan buat kita. Apapun pergumulan Anda, apapun yang Anda sedang rindukan, doakan saat-saat ini, percaya Dia akan buka jalan. Karena firman Tuhan berkata di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-19, demikian bunyi firman Tuhan dikatakan. Saya akan bacakan Yesaya 43 ayat yang ke-19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Sekali lagi saya akan tekankan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Begitu luar biasa dikatakan, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Pada waktu bangsa Israel menjalani padang gurun, pada waktu bangsa Israel ada di satu kehidupan yang seakan-akan tidak dapat membuat semuanya baik. Tetapi Tuhan buka jalan. Tuhan mengirimkan mana. Tuhan mengirimkan daging. Tuhan menyertai mereka dengan tiang awan dan tiang api. Dan bagaimana kita sebagai orang-orang percaya saat ini? Apakah kita terus akan membicarakan dengan sakit penyakit, dengan virus corona yang sedang terjadi? Dimanapun kita bertemu dengan orang, kita terus membicarakan angka kematian. Kita terus membicarakan bagaimana dampaknya dan semuanya. Tidak salah, tetapi sekali lagi saya ingin tekankan, apakah di balik semuanya itu Anda tetap bisa mengatakan bahwa Tuhan masih tetap akan buka jalan untuk semua pergumulan yang sedang terjadi, terutama dalam kehidupan kita masing-masing. Pribadi lepas pribadi mungkin yang Anda saat ini sedang gumuli. Apakah Anda percaya? Apakah kita percaya bahwa Dia akan membuka jalan? Amin. Dia akan selalu membuka jalan apapun itu permasalahan dan pergumulan hidup kita. Dia tidak akan pernah kekurangan akal. Dia tidak akan pernah kekurangan hikmat untuk menyatakannya, sehingga kita boleh menerima jalan-jalan Tuhan yang ajaib. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita tahu bahwa seberapa besar Tuhan kalau sudah bekerja dalam kehidupan kita. Kita tahu seberapa ajaibnya Tuhan kalau sudah berkarya dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu bahwa Dia akan membuka jalan buat kehidupan kita. Mungkin Anda sedang bergumul bagaimana dengan pendapatan saya saat ini. Semuanya terhenti, semuanya tidak bisa saya dapatkan karena dengan virus ini semuanya macet. Semuanya benar-benar ada dalam satu kehidupan yang sangat terbatas. Sekali lagi, mari bicarakanlah siapa Allah Anda.
Mari bicarakanlah siapa Allah yang Anda percayai, yaitu Dia akan buka jalan. Dia akan senantiasa memberikan hal-hal yang baru, dikatakan firman Tuhan tadi. Karena itu yang perlu kita lakukan adalah seberapa besar penyerahan kita kepada Tuhan. Seberapa besar bahwa kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Apakah kita masih tanggung-tanggung ataukah kita masih coba untuk boleh tidak sepenuhnya menyerahkannya kepada Tuhan dengan kekuatan kita. Tetapi saya yakin dan saya percaya bahwa Anda adalah orang-orang yang selalu berserah kepada Tuhan. Anda adalah orang-orang yang selalu memberikan semuanya kepada Tuhan sehingga kita tahu penyerahan kita akan mendatangkan hasil yang maksimal. Dan yang berikutnya dikatakan bahwa pada waktu kita tahu bahwa Dia akan membuka jalan dalam kehidupan kita, Dia akan membuat semuanya di dalam kehidupan kita, maka mari setiap hari, setiap saat, pada waktu kita bangun pagi, jangan kita membicarakan hal-hal yang tidak membangkitkan iman kita, tetapi mari biarlah kita membicarakan bahwa Dia yang membuka jalan. Oleh karena itu minta pimpinannya, minta hikmatnya di dalam kehidupan kita. Apapun yang sedang kita alami, apapun yang sedang Anda dan saya pergumulkan saat-saat ini dengan segala keadaan yang sedang terjadi, tetap percaya bahwa Dia akan buka jalan. Dia akan membuat jalan di dalam kehidupan kita. Jadi setiap hari, setiap saat minta pimpinannya, minta hikmatnya dalam kehidupan kita, sehingga kita melakukan hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang baru yang di dalam Tuhan. Yang kedua dikatakan di dalam pujian tadi, dalam lagu tadi dikatakan miracle worker. Nah, kita percaya siapa Tuhan kita. Kita tahu siapa Allah kita yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, kalau di luar ataupun kalau mungkin beberapa waktu yang lalu kita juga membicarakannya dengan begitu menggebu-gebu mengenai virus ini, sehingga kadang-kala ada orang-orang yang percaya kepada Tuhan mulai takut, mulai gelisah, mulai cemas dan semuanya. Tetapi yang kedua, mari bicarakanlah hal itu di dalam kehidupan kita. Pada waktu kita bertemu dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak kita, dengan orang-orang mungkin dalam pekerjaan kita, yang bagi Anda yang masih bekerja, atau mungkin Anda yang juga melakukan online seperti kita saat pagi hari ini, atau saat ini kita sedang beribadah online, kita meeting online, kita transaksi online dan semuanya online gitu kan. Nah, mari bicarakanlah bahwa Dia membuat mujizat dalam kehidupan kita. Percaya, amin, bahwa kita percaya bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Artinya pasti ada mujizat. Apa sih itu mujizat? Apa sih itu mujizat yang sering orang katakan? Kamu sudah pernah mengalami mujizat Tuhan? Nah, apa sih itu mujizat? Mujizat adalah sebenarnya Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bahwa mujizat itu adalah kita belajar untuk ada di dalam kehendak Tuhan. Kita belajar untuk dalam rancangan Tuhan. Kita belajar untuk dalam rencananya Tuhan. Sehingga apa yang sedang kita pergumulkan saat ini, apa yang sedang kita lakukan saat ini, apa yang sedang kita bicarakan, itu adalah perbuatan Allah dalam hidup kita. Dia akan membuat mujizat dalam hidup Anda. Dia akan membuat semuanya itu menurut kehendak dan pikirannya, menurut rancangannya. Itulah mujizat yang akan kita alami. Jadi kalau kita percaya dan kita mau membicarakan Allah kita itu adalah Allah pembuat mujizat. Dia bekerja dalam mujizat demi mujizat. Kenapa? Karena Dia sudah lakukannya di 2000 tahun yang lalu. Saat-saat ini kita sedang ada dalam minggu-minggu penderitaan, di mana hari Jumat nanti akan ada Jumat Agung, di mana hari Minggunya kita akan Paskah, di mana kita akan bersama-sama mengingat kembali kematian dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Jadi biarlah itu yang kita percaya. Itulah mujizat yang sudah Tuhan lakukan dan terus akan Tuhan lakukan, karena firman-Nya berkata, Dia tidak pernah berubah sekarang dan sampai selama-lamanya. Dia adalah Tuhan yang membuat mujizat. Dia tidak akan pernah membuat Anda tergeletak. Dia tidak akan pernah membiarkan Anda hidup sendirian dengan segala pergumulan yang saat ini sedang Anda alami. Dan percaya bahwa ada mujizat buat hidup Anda. Amin. Dan yang ketiga,
Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jemaat yang sangat dikasihi Tuhan. Di dalam lagu tadi kalau Anda simak dengan baik, selain Waymaker, selain bahwa dia adalah miracle worker, dan yang ketiga dikatakan dia adalah promise keeper. Dia adalah Allah yang memegang janjinya. Dia adalah Allah yang akan melakukan janji-janjinya dalam kehidupan kita. Anda sudah tahu berapa banyak janji-janji Allah dalam hidup kita di dalam Alkitab ini. Kalau Anda sudah tahu, mungkin saya akan berikan Anda pekerjaan rumah melalui online pagi hari ini. Coba setiap hari Anda catat. Coba setiap hari Anda catat berapa banyak janji Tuhan. Kalau hari ini Anda renungkan firman Tuhan, lalu Anda mengetemukan Dia akan menolong saya. Nah, catat itu. Kalau Anda pada waktu baca firman, lalu Alkitab mengatakan Dia akan menghiburkan dalam kesesakan, catat itu. Kalau pada waktu Anda baca firman, lalu Anda menambahkan bahwa Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai, mari catat itu. Artinya apa? Artinya siapa Allah kita? Allah kita adalah Allah pemegang janji. Dia adalah Allah yang tidak pernah ingkar. Dia Allah yang tidak pernah lalai. Karena itu Dia pasti akan menyatakan janjinya dalam kehidupan Anda dan saya. Dan ingat bahwa janji Allah lain dengan janji manusia. Amin. Janji Tuhan adalah janji ya dan amin. Janjinya bahkan dikatakan bahwa janjinya itu adalah janji yang benar-benar seperti di dalam peleburan 7 kali. Perak dalam peleburan seperti emas. Akan muncul begitu luar biasa. Janjinya akan bercahaya. Janjinya akan nyata dan hidup Anda boleh diberkati oleh Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Di dalam firman Tuhan dikatakan dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Dikatakan demikian. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, yang ketiga Dia adalah pemegang janji. Dia adalah pelaksana janji. Dia pasti akan menggenapi janji-janjinya. Karena itu perbanyak hidup Anda dengan janji Tuhan. Perbanyak pengetahuan Anda, pemahaman Anda, dan juga pengalaman hidup kerohanian Anda di dalam janji-janji Tuhan. Janjinya pasti akan terjadi di dalam kehidupan kita semua. Karena Dia bukan Allah yang suka obral janji dan tidak menepatinya. Ya kan? Seperti manusia yang lain. Mereka suka obral janji. Mereka suka memberikan janji, tetapi seberapa yang ditepati dalam hidup. Karena itu, mari bicarakanlah, ketahuilah bahwa Allah itu adalah Allah yang memegang janjinya. Dan Dia akan melaksanakan janjinya di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, biarlah hari-hari ini kita akan terus membicarakan Tuhan yang saya sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia berjanji menyertai saya. Dia berjanji melindungi saya. Dia berjanji memberikan kesehatan. Dia berjanji untuk memelihara dalam kehidupan saya. Lalu mungkin kita akan bertanya, lalu bagaimana dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan tetapi juga kena virus itu, atau mungkin mati, atau mungkin apapun juga. Saya tidak mau berdebat dan saya tidak mau menghakimi. Tapi semua ada dalam kedaulatan Tuhan dan banyak yang bisa kita jawab tentang hal itu. Ada aja bisa kita jawab bahwa memang itu adalah media sarana. Apa itu kematian? Kematian adalah kita menghadap kepada Tuhan, kita kembali kepada Tuhan. Melalui apa? Apapun bisa, melalui apapun. Ya kan? Jadi, kita nggak usah berdebatkan. Tetapi, kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang memegang janjinya. Dan Dia akan melakukannya di dalam setiap kehidupan anak-anaknya. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus tahu siapa Allah kita. Sesuai dengan lagu tadi yang dikatakan bahwa Dia adalah light in the darkness. Dia adalah Allah, Dia adalah Tuhan yang akan bercahaya. Dia adalah terang di dalam kegelapan. Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12.
Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12, demikian bunyi firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Bapak Ibu Saudara kasih yang diberkati Tuhan, sekali lagi, semua dibicarakan hari-hari ini. Bagaimana orang masuk dalam satu terowongan yang gelap karena sudah tidak ada pengharapan. Kalau orang yang sudah mungkin sakit atau mungkin yang sudah kena virus corona dan semuanya mulai cemas, khawatir. Tetapi mari hari-hari ini kita bicarakan siapa Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah terang dunia. Dia akan menerangi kehidupan kita. Dia akan membuat bahwa apapun yang sedang Anda gumulkan, apapun yang saya gumulkan, Dia akan datang sebagai terang dunia. Dia akan datang sebagai terang yang akan menerangi segala kegelapan dalam kehidupan Anda dan saya. Karena itu percaya bahwa terangnya akan terus dinyatakan. Pada waktu kita hidup dalam terang, maka terang itu akan menuntun kita kepada jalan yang benar. Pada waktu terang itu ada dalam kehidupan kita, pada waktu terang itu bercahaya dalam kehidupan kita, kegelapan akan sirna. Kegelapan tidak akan bisa menguasai. Banyak artinya kegelapan. Permasalahan hidup, pergumulan, lembah-lembah kegelapan, sakit, penyakit, dan semuanya. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kalau Anda mulai membicarakan Allah itu adalah Allah yang benar-benar hidup. Dia adalah terang buat hidup Anda dan saya. Jadi biarlah kita tidak menyia-nyiakan kehidupan kekristenan kita. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, melalui renungan saat ini, melalui ibadah kita pagi hari ini, melalui ibadah kita, biarlah kita benar-benar tahu God yang kita sembah, Allah, Tuhan yang kita sembah, siapakah Dia? Yaitu Dia adalah terang di dalam kehidupan kita. Dia adalah pemegang janji-janji. Dia akan melaksanakan janji-janjinya dalam kehidupan kita. Dia akan melaksanakan mujizat-mujizatnya. Anda dan saya hidup dari mujizat demi mujizat, dalam kemuliaan lebih dalam kemuliaan. Kita akan terus hidup di dalamnya. Kita akan terus menikmati bagaimana Tuhan membuka jalan. Ada sesuatu pasti Tuhan akan buka jalan buat kehidupan Anda. Anda yang mungkin bergumul dengan perekonomian, Tuhan akan buka jalan buat Anda. Amin. Nah, karena itu, mari mulai saat ini kita lebih banyak membicarakan. Sekali lagi, mulai saat ini kita lebih banyak membicarakan siapa Allah kita. Siapa Allah yang kita sembah. Dia adalah Allah yang membuka jalan. Dia adalah Allah yang membuat mujizat. Dia adalah Allah yang memegang janji-janjinya. Dan Dia adalah Allah yang akan membawa terang di dalam kehidupan kita. Amin. Kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau ada sesuatu hal yang dalam hidup Anda yang mulai mungkin saat-saat ini cemas, takut, atau mungkin Anda mulai terdampak dengan segala yang terjadi saat-saat ini, mari letakkan tangan kanan Anda di dada, dan Anda percaya sungguh bahwa Tuhan akan bekerja. Tuhan akan membuka jalan, Tuhan akan memberikan terangnya, sehingga Anda ada dalam terangnya yang ajaib. Saya akan berdoa buat kita semua. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu. Firman-Mu adalah firman yang menguatkan. Firman-Mu adalah firman yang melegakan. Firman-Mu adalah firman yang memberikan jawaban. Karena itu saat ini ya Bapa, kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang dahsyat. Kami menyembah kepada Tuhan yang benar. Kami menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus yang menjamin kehidupan kami di tengah-tengah segala situasi, kondisi, keadaan dunia yang tidak menentu ini. Kami bersyukur bahwa kami boleh mengenal siapa Engkau Tuhan. Engkaulah Allah yang akan membuka jalan buat setiap kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan lawat, Tuhan jamah mereka ya Bapa. Kuasa mujizat-Mu akan berlaku dalam hidup mereka. Biarlah kuasa-Mu Tuhan akan menjamah hidup mereka, memberikan jalan keluar, memberikan kemuliaan-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka. Tuhan tolong pergumulan mereka. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa-Mu akan membawa kegelapan-kegelapan yang ada dalam hidup mereka mulai sirna dan digantikan dengan terang Kristus. Tuhan memberkati setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan saat ini ya Bapa. Mereka yang terdampak dengan segala virus yang sedang terjadi saat ini, biarlah mereka mulai membicarakan kedahsyatan Allah. Mereka boleh membicarakan siapa Allah yang mereka sembah. Dan hamba berdoa biarlah Tuhan
memberkati seluruh jemaat Tuhan, seluruh umat Tuhan, bahkan bangsa kami. Tuhan memberkati para tenaga medis, Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba percaya kuasa, kekuatan, kesehatan yang berlimpah-limpah akan senantiasa mereka alami. Terpujilah nama Tuhan. Hamba menyerahkan seluruh kehidupan kami semua dalam penggembalaan gembala yang agung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian, dan biarlah Anda selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker.